Efesus pasal yang kelima. Kita baca saudara satu ayat saja, ayat 16. Efesus pasal yang kelima, ayat 16. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. 3, 2, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita ulangi saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Paulus oleh pengilhaman Roh Kudus mencatat firman ini kepada jemaat di Efesus yang berbicara pagi ini kepada kita. Berkata saudara, pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah hari jahat. Paulus menyampaikan ini bukan sekedar kata-kata. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, dia saudara mencatat. Dia berkata, aku tidak pernah lalai mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Artinya waktu itu dia pergunakan semaksimal mungkin saudara. Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa saudara disebut jahat? Hari-hari ini. Yang sedang kita jalani ini saudara. Kita baca sebentar dulu dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. 3, 2. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat ini berkata seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia yang dimaksud di sini kan juga adalah 1 Yohanes 2 yang berkata, di dalam dunia ini ada 3 kejahatan besar yang selalu kita lihat di sana sini saudara. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kata 1 Yohanes 2 di sini. Kalau kita baca, dikatakan saudara ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa. Dunia sekarang sedang dipenuhi dengan 3 bagian ini. Inilah kejahatan yang sedang terjadi yang kita lihat saudara. Dan ini juga senjata pamungkasnya si setan. Mulai dari dulu ini. Ini sebetulnya sudah masalah klasik sebetulnya. Tapi walaupun masalah klasik, artinya orang sudah tahu dari dulu tentang hal ini. Tentang dosa ini. Tapi saudara, buktinya kalau ini senjata pamungkas iblis. Setiap hari ada korbannya saudara. Setiap hari. Ada selalu korbannya. Ini udah mulai dari si Adam. Si Adam juga dulu saudara. 3 inilah yang ditawarkan oleh si iblis. Kalau dikatakan di sini, pertama
keinginan daging. Ya memang waktu ditawarkan pohon yang di tengah-tengah Taman Eden itu, namanya keinginan daging dia. Wah itu mulai dilihat saudara. Ada keinginannya saudara. Bagaimana supaya memuaskan hawa nafsu dagingnya ini mendapatkan buah itu saudara. Padahal sudah dilarang. Udah itu keinginan mata. Dilihatnya buah itu menarik dan memberi pengertian. Lalu saudara keangkuhan hidup. Iblis berkata, kalau kamu makan ini, kamu nggak mati. Kamu akan sama seperti Tuhan. Bayangkan keangkuhan hidup itu. Dan itulah saudaraku, mulai dari hari itu. Yaitu turun kepada semua orang. Ketiga bagian ini. Bekerja di dalam kehidupan manusia. Makanya mereka dikuasai oleh si iblis. Kepada Tuhan Yesus saja dia menawarkan tiga ini juga. Ditawarkan keinginan daging dulu. Kamu kan lapar. Kamu bisa buat batu ini menjadi roti. Tapi luar biasa Tuhan Yesus ya. Dia berkata, ada firman berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, keinginan mata. Tuhan dibawa, diperlihatkan kepada keinginan, yaitu kemegahan dunia ini diperlihatkan. Semua itu akan kuberikan kepadamu, kata si iblis. Asal engkau menyembah aku. Tuhan Yesus saudara sebagai seorang manusia. 100% hari itu mengosongkan dirinya dari kesetaraannya dengan Bapa. Berkata, ada firman berkata, engkau hanya menyembah Allahmu saja. Lalu yang ketiga, gangguan hidup. Coba jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Kan ada nanti firman berkata, malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Di sana saudara, kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus ini mau dibawa untuk menyombongkan diri saudara. Keangkuhan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menjawabnya dari firman. Makanya saudara, senjata pamungkas kita menghadapi saudaraku, ketiga bagian senjata iblis itu adalah firman Tuhan. Seperti cara Yesus, ada firman tertulis. Itu cara menghadapi si iblis. Dia akan bungkam saudara. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Makanya kalau orang tidak memiliki firman, sudah. Siap-siaplah. Akan dibabat habis. Di dalam melewati hari-hari ini yang jahat ini. Yaitu saudara akan menjadi bulan-bulanannya si iblis. Setiap hari. Karena mereka tidak mempunyai senjata. Senjata kita adalah firman Allah. Jadi kita harus tahu firman. Makanya perlu kita rajin baca Alkitab. Di ibadah kita dengar firman. Supaya kita menangkap firman itu menjadi senjata kita. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sampai hari ini 3 senjata ini yang menjatuhkan banyak orang percaya. Iya. Banyak sampai hari ini. Alkitab tadi berkata kembali, Efesus 5. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara tahu. Banyak orang percaya seperti kita ini tidak bisa mempergunakan waktu yang ada. Pemborosan terbesar kepada orang percaya terutama adalah pemborosan waktu.
Tidak bisa mempergunakan waktu yang ada. Sementara waktu ini saudara tahu. Coba kita baca saudara, seberapa sih banyaknya lagi waktu kita ini? Kita baca dulu saudara, Wahyu pasal 12. Kita baca. Wahyu 12, ayat 12, 32. Ya. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Tahu dia. Kalau dalam kitab Yakobus berkata, maupun Mazmur, waktu yang disebut di sini adalah waktu kita ini. Apa itu saudara? Seperti embun yang sebentar lagi hilang lenyap. Seperti uap. Kan ada pujian kita. Hidup ini seperti bunga, hidup ini seperti apa? Rumput. Waktunya singkat. Iblis saja tahu waktunya singkat, maka dia, kata ayat ini, dia telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Tadinya iblis itu masih senang-senang dulu, artinya kemana-mana. Sekarang dia sudah turun ke bumi ini. Kata ayat itu. Dalam geramnya yang dahsyat. Karena apa? Dia sudah mendengar di dalam dewan musyawarah Tuhan di sorga. Yang Tuhan sampaikan kepada anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan. Waktunya sudah singkat ini ya. Apalagi kalau kita baca 1 Yohanes 2. Terbukti di sana kalau sekarang telah muncul banyak antikristus. Tapi pemimpinnya belum. Disinilah yang disebut, ini adalah akhir zaman. Hari-hari ini saudaraku adalah hari yang jahat. Waktunya begitu singkat. Maka saudara ayat tadi berkata, pergunakan waktu yang ada. Sekali 1 menit berlalu saudara. Tidak akan bisa kembali. Iya. Ketika ada waktunya misalnya kita batal, kita berdoa. Ketika itu kita tidak pergunakan, berlalu begitu saja. Itu tidak akan pernah kembali, saudara. Tidak akan kembali. Sama seperti kalau sekarang. Seandainya saya bisalah dulu. Sekarang ini katanya kembali muda. Supaya saya bisa melayani. Saudara. Ketika sudah mulai saudaraku habis mulai umur. Sebentar lagi baru berkata, kenapa saya tidak melayani Tuhan dari dulu? Sekarang saya sudah tua. Saya sudah lemah tubuh saya ini. Saudara, makanya ada pujian berkata kan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saudara, Alkitab berkata, seperti Joshua, seperti Musa, selagi aku masih kuat. Kita harus mempergunakan saudaraku. Waktu ini saudaraku, semaksimal mungkin. Untuk saudaraku melayani Tuhan. Saudara tahu kita dipanggil ke kebun anggur Tuhan dalam Matius pasal 20.
Tujuan Tuhan memanggil kita, saudara, untuk melayani. Saya pernah, saudara, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak Tuhan. Dia berkata sama saya begini, saya tadi dikasih tahu Tuhan, Pak, saya kan sudah bekerja. Saya baru diterima, Pak, bekerja. Tapi Tuhan mengingatkan saya, bukan ini yang paling utama ya, Nak. Pekerjaanmu ini hanya tambahan. Bukan ini yang paling utama. Kamu harus tetap melayani aku. Walau lewat pekerjaan kita tetap melayani Tuhan, saudara. Pergunakan waktu. Nanti saudara, yang kita miliki ini akan semua tertinggal, saudara. Kalau kita bekerja, Tuhan juga ingin melayani. Kita ingin melayani lewat waktu kita di pekerjaan kita. Ya. Di saudaraku, di pertemuan-pertemuan kita di mana kita berada. Fokus kita, saudara, bukan kepada dunia ini. Ini akan berlalu, saudara. Akan berlalu. Bukan ini yang paling utama. Iya, bukan. Orang percaya, saudaraku, sudah banyak kehilangan waktu. Coba kita baca ayatnya sebentar. Kisah Para Rasul pasal 27. Telah kehilangan waktu. Makanya saudara, saya bekerja pun, saya coba, saudara. Ada kesempatan dibilang, Pak, tolong melayani, Pak. Yaitu di rutan, siap, saya bilang. Tidak masalah. Saya mau melayani. Saya pergunakan waktu. Ketika ada waktu lagi, coba kita baca kitab. Kita pergunakan waktu yang ada. Iblis itu adalah ahli dalam mencuri, ahli dalam tipu daya. Iya, tipu dayanya adalah 3 senjata tadi. Dia ahli tipu muslihat, saudara. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 27. Kita baca, saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 27. Mana tadi? Kisah Rasul pasal 27. Yang kata-katanya sebentar, saya baru ingat. Ayat 9. Coba kita baca. Kisah Rasul itu ayat 9. 3-2, iya. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau. Dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Saudara, ayat ini berkata, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau. Sering, saudara, seperti kemarin puasa. Sebetulnya kita bisa pergunakan waktu itu. Tapi saudara, banyak orang hanya menghabiskan waktu untuk keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tidak sadar, saudara, kalau sudah iblis berhasil mencuri waktu. Iya. Waktu ini singkat, saudara. Iblis selalu berhasil mencuri waktu. Dengan cara ditaruhnya dalam diri kita keinginan daging, keinginan mata, apalagi main HP, keinginan mata, saudara. Waduh, habis waktu ke sana. Keinginan mata. Habis. Padahal bisa tadinya baca Alkitab, berdoa,
menyanyi memuji Tuhan, ini habis ke sana. Chatting sana, chatting sini. Berguna apa enggak kita enggak ngerti. Saya begitu heran, saudara. Tapi enggak sadar. Ya. Makanya saudaraku, banyak orang percaya sekarang sedang tidur. Tidur itu kan enggak sadar. Ya. Tidur secara rohani. Belum mati rohani, saudara. Kalau mati rohani bahaya, saudara. Iya. Kalau udah tidur, waduh. Apalagi mati. Bisa masalah, saudara. Enggak sadar, enggak ngerti itu. Sama seperti orang Farisi ahli Taurat dalam kitab Matius pasal 16 ayat 1 mulai. Kalau tentang dunia ini, kalau hari ini, sore ini langit merah, engkau berkata sebentar lagi hari akan menjadi buruk. Kalau agak cerah nanti sore ini, besok waktunya akan menjadi cerah. Sama seperti badan meteorologi dan geofisika sekarang. Bisa saudaraku, sebentar lagi akan datang, yaitu diperkirakan akan ada nanti tsunami atau gelombang laut kurang lebih 5-6 meter nanti akan pasang naik. Bisa kan? Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16, keadaan-keadaan sekarang ini tentang langit merah, tahu nanti mau hujan, hari buruk, hari baik. Tetapi tanda-tanda zaman kau tidak tahu, katanya. Tanda zaman. Saudara, lihat saudaraku dengan kacamata firman situasi ini. Iblis saja tahu waktunya sudah begitu singkat. Pergunakan waktu yang ada, saudara. Lihat di sini. Kata Paulus, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Makanya saya katakan di awal tadi. 1 menit, sekali 1 menit berlalu, saudara. Tidak akan pernah bisa kembali. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Belajar saudaraku pergunakan waktu ini, yang singkat ini. Saudara, Tuhan itu menyuruh kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan beri sama kita. Ya. Kalau kita nggak tanggung jawab, saudara, kepada waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Umur kita berapa lama? Itulah waktunya singkat ini kepada kita pribadi. Kalau dulu masih nyampe seperti Metusalah, 969 tahun dia punya umur, saudara. Kalau sekarang udah disingkat lagi waktunya. 120 tahun. Kalau setia. Kalau jatuh dalam dosa saja, jatuh bangun dalam, masih diberi kesempatan oleh Tuhan 70 sampai 80 tahun. Bayangkan, waktunya begitu singkat, tapi ini pun kata firman Allah. Karena manusia itu adalah daging, maka rohku tidak akan bersama-sama mereka. Kita ini saudaraku sering kita hidupnya oleh daging. Karena ada 2 cara hidup ya. Hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Dan hidup oleh daging ini di dalamnya diisi dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging, saudara. Iya. Kata firman Tuhan. Tapi saudaraku, ada banyak. Waktu itu sudah habis begitu saja. Waktu yang singkat padahal yang kita hidup ini berapa lama sih? Kan kita nggak tahu umur kita ya. Sebetulnya kita harus belajar seperti kata Yakobus pasal yang kedua. Bahwa, coba kita baca, saya teringat kata Yakobus 2 ya, yang dibilang tentang penghakiman itu. Yakobus 2 ya, coba kita baca sebentar saudara. Yakobus 2 ya. Ayat 12. Ayat 12. Tiga dua iya. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Saudara, suatu hari akan ada penghakiman oleh hukum yang memerdekakan orang ini. Apalagi di pengadilan Kristus.
Makanya Alkitab berkata, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Artinya saudara, perilaku kita setiap hari harus betul-betul di dalam Tuhan. Karena penghakiman akan terjadi kelak. Maka seolah-olah hari ini sebetulnya hari yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah hari terakhir. Seolah-olah. Sebab penghakiman akan terjadi, akan datang. Dan itu saudaraku akan memang datang. Kalau kita tahu memang penghakiman akan datang, maka kita saudara harus mempersiapkan diri betul. Mempergunakan waktu yang ada ini. Seperti Tuhan ngomong, kita dipanggil saudara dari berbeda-beda suku, berbeda-beda status. Tetapi semuanya itu saudara, sebagai apapun Tuhan, di pelayanan ini kita dipanggil. Kita pergunakan waktu ini saudara. Iya, terkadang saudaraku hanya habis waktu ini untuk yang sia-sia saja. Iya, ada orang bersifat seperti ini. Seperti menunda ya. Coba kita baca sebentar di dalam kitab. Yaitu Hagai. Hagai lah ya. Sebetulnya di dalam Yohanes 4 juga. Kitab Hagai saja kita baca. Hagai. Hagai ini sebelum Zakaria. Atau kalau dari kitab Perjanjian Lama, kitab terakhir, Maleaki, Zakaria, dan Hagai. Kalau kita urutkan dari belakang. Apa katanya di sini? Coba kita baca. Ayat 2. 3:2, iya. Beginilah firman Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kalau kita baca ini saudaraku selanjutnya. Tuhan ini memperkarakan perkataan orang Israel yang berkata, belum waktunya kita membangun rumah Tuhan. Saudara, kita ini saudaraku melayani pekerjaan Tuhan. Membangun pelayanan. Banyak orang berkata, belum waktunya. Belum waktunya. Iya, banyak orang saudaraku berkata belum waktunya. Bahkan kalau kita baca Yohanes 4 bulan lagi. Sering orang percaya seperti itu saudara. Ini dibilang belum waktunya. Kalau dalam Yohanes 4 bulan lagi. Artinya saudara banyak orang menunda-nunda. Yaitu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang. Iya. Kita akan pertanggungjawabkan saudara ke waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapa umur kita. Nanti di pengadilan Kristus saudara. Iya. Apa kita pergunakan waktu ini yang ada. Untuk saudaraku mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kita kerjakan apapun saudaraku. Jangan ada bertujuan saudaraku ingin memuaskan keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Tapi semuanya saudara harus kita pergunakan melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya memuaskan ambisi kita pribadi. Kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan Tuhan. Sering kita saudaraku mengalokasikan atau meluangkan waktu. Yaitu untuk Tuhan ini hanya saudaraku sisa-sisa saja. Ya kalau ada waktu, saya mau datanglah sama Tuhan. Kalau lagi mood, saya mau datanglah beribadah. Ya kalau nanti sempat saya akan berpuasa. Kalau tipe seperti ini saudara, itu namanya saudaraku. Kita tidak menyadari. Kita disebut menunda-nunda waktu. Kita berkata belum waktu. Saudara tahu ketika kita berkata kita menunda waktu, di sana kita sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk memperbudak kita. Menjadikan kita menjadi boneka mainan. Oh sebentar lagi lah berdoa, belum waktunya. 2 menit lagi lah. 1 jam lagi, masih ada waktu. Main HP aja lah dulu habis.
Nanti saudara berdoa paling 3 menit, 10 menit selesai. Main HP sampai pagi saudara. Makanya kalau dalam penglihatan ya, akan banyak nanti orang percaya tertinggal karena ada yang memberati mereka, yaitu dosa, yaitu keinginan mata, terutama main HP, nonton sinetron, nonton film-film Korea dan lain-lain saudara. Banyak waktu habis begitu saja. Ditunda sebentar lagi. Belum waktunya sekarang. Saudara, saya teringat dengan orang, padahal orang dunia ini. Siapa itu? Albert Einstein ya. Yang menemukan rumus atom itu. Yang E sama dengan MC kuadrat. Kalau saya teringat itu, dia berkata, "Wih, dia siang malam, maka dia berkata waktu ini dia paling-paling kalau tidur katanya beberapa menit. Itu pun bagi dia rugi. Karena ingin mencari saudaraku, yaitu temuan-temuan untuk dia boleh saudaraku, temuan itu berguna bagi bangsa. Iya. Hanya seorang Albert Einstein itu yang orang dunia bisa mempergunakan waktu. Orang Kristen zaman sekarang tidak bisa mempergunakan waktu, saudara. Iya. Tidak bisa mempergunakan waktu. Ada orang saudaraku, kalau Tuhan berkata begini, coba saya teringat kata-kata Mazmur 78 ya, 78. Coba kita baca. Yang saya khawatirkan begini. Mazmur 78. Ketika kita mulai menyia-nyiakan waktu yang ada ini, saudara, apa dibilang? Kita baca dulu, saudara. Ayat 32 dan 33. 32, iya. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Saya khawatir saudara, akhirnya nanti Tuhan sendiri membuat hari-hari kita habis kepada kesia-siaan. Iya, saya takut saudara. Habis waktu kita hanya kepada kesia-siaan. Nggak ada gunanya. Ya, tidak berguna. Pergunakan waktu ini saudara. Pergunakan. Belajar saudara. Pergunakan. Singkat waktu ini sekarang. Singkat sekali. Nah, coba kita baca dulu bagaimana di sini Mazmur 90 berkata. Ayat yang ke-10 sampai 12. Di sini Tuhan berkata kepada kita. Ayat yang ke-10 dan sampai 12. 32. Iya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, di sini Musa mencatat dalam Mazmurnya. Mazmur ini ada hampir 2/3 ya. Daud yang mencatat Mazmur. Mazmur itu artinya yaitu nyanyian pengajaran. Jadi dari nyanyian pun bisa muncul pengajaran. Makanya kalau bisa kita membuat karangan lagu, dikutip saja dari firman. Supaya itu nanti yang mendengarnya ada muncul pengajaran. Jangan saudaraku nyanyi yang tidak sesuai firman.
Saya kalau udah mendengar ada beberapa pujian yang terkenal di apa namanya di orang Kristen ya. Saya baca, saya coba melihat. Nyanyi nggak sesuai dengan firman. Karena saya bilang, jangan nyanyikan lagu ini. Nggak sesuai firman Tuhan tadi. Di dalamnya nggak ada pengajaran. Ngomongnya memang di dalamnya ada Tuhan. Tetapi nggak sesuai Alkitab. Saya bilang nggak usah. Lagu ini nggak cocok. Lihat saudara di sini. Musa di sini kalau kita baca dulunya kan doa Musa abdi Allah. Dia berkata saudara, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Makanya sering saudara, orang berkata karena udah lemah tubuhnya ya. Karena tubuh kita ini makin merosot ya. Enggak selamanya saudara ganteng ya. Enggak selamanya saudara cantik. Pasti merosot saudara. Merosot. Tetapi firman Allah berkata, yang kita perhatikan ini adalah manusia batinnya kita. Bukan manusia jasmania kita ini kita rawat untuk memuaskan keinginan. Iya. Bukan. Jangan ini saudaraku menjadi pusat kita. Jangan. Tapi yang di dalam. Karena tubuh jasmani kita ini yang merosot ini akan kembali ke tanah. Manusia batinnya kita yang akan berangkat ke surga saudara. Perhatikan manusia batinnya saudara. Waktu ini paling umur kita dikatakan ini 70 kalau kuat 80 tahun. Ini karena manusia, orang percaya yang dipimpin Musa, yaitu orang Israel, jatuh bangun dalam dosa. Sebetulnya kita masih diberi kesempatan umur 120 tahun, saudara. Iya. Kalau kita setia. Jatuh bangun dalam dosa saja 70 nyampe, saudara, sampai 80 tahun. Dosa itulah yang membuat kadang-kadang, saudara mau tahu, membuat kekuatan tubuh kita ini menjadi menurun. Tidak nyampe saudaraku kepada 120 tahun. Coba kalau setia, kekuatan Tuhan akan bekerja di tubuh kita sampai 120 tahun. Tapi karena dosa dilakukan, dibuat Tuhan menjadi 70, 80 tahun. Itu pun kalau kuat. Sering kan orang ngomong, dia mau mati, udah mati saja lah, saya nggak usah Tuhan begini. Dan karena nanti menyusahkan anak-anak saya Tuhan. Panggil sajalah saya Tuhan. Jangan sampai menyusahkan. Makanya saudara, kita yang sudah berapa umur ini, tolong jangan sampai pikun ya. Tolak roh pikun saudara. Mudah itu saudara, nggak sulit. Kalau dalam kitab Ulangan pasal 4, saudara boleh baca itu nanti. Firman Allah inilah saudaraku yang menjadi akal budi kita. Akal budi kita tetap akan baik, segar, kalau kita baca Alkitab. Orang dunia saja ngomong kemarin, saya baru baca siapa namanya itu. Yang mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad ya. Mahathir siapa? Dia ngomong, saya baca. Makanya saya nggak pikir, kan orang kan kagum dengan dia. Saya ini makanya tidak pikir sampai hari ini masih bisa ngomong. Bahkan barangkali kalau dalam yaitu talk show itu ya, pasti dia dipanggil menjadi seorang narasumber saudara untuk memberitahukan pengalaman dia. Dan dia saudara mau tahu, dia berkata, saya rajin membaca kata dia. Lalu dia mengambil kesimpulan, rajin membaca membuat saya tidak pikun kata dia. Orang dunia saja tahu ngomong begitu. Kita sudah diberi saudaraku seperti ini, cuman harganya berapa? Yang di dalamnya saudaraku membicarakan tentang hidup yang kekal. Termasuk saudaraku kalau dalam kitab Ulangan pasal 4 berkata kalau kita baca ini membuat akal budi kita tidak pikun, saudara. Saya nggak tahu dari mana dia mendapatkan itu si Perdana Menteri. Apa dari Alkitab? Tetapi saudara itu bersumber tetap dari Alkitab. Karena dalam kitab Yakobus pasal yang ke-3 berkata, setiap hikmat yang benar, yang tidak berpihak, yang murni, yang membawa kepada kedamaian, itu berasal dari Bapa, dari sorga.
Lihat di sini. Baca Alkitab saudara. Pergunakan waktu yang ada ini. Jangan saudaraku, yaitu memuaskan keinginan-keinginan kita sendiri. Apalagi saya saudaraku kadang-kadang sedih saya ngeliat kalau misalnya sedang puasa, kok nggak berani mempergunakan waktu ya. Kalau dalam kitab Yeremia 30 berkata, di sana dikatakan, adakah orang yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang mendekat kepadaku? Belum nyawa saudaraku, kita pertaruhkan. Baru duit, waktu dan tenaga. Belum nyawa. Mungkin nyawa ya kalau kayak sekarang ini, saya mau datanglah beribadah. Walaupun saya berada sekarang di tengah-tengah pandemi, mempertaruhkannya seperti kita. Puji Tuhan lah. Tetapi percaya saudara, Alkitab ngomong, walau kita berada di tengah-tengah api pandemi sekarang, kalau si Sadrak, Mesak dan Abednego tenang-tenang saja. Dia dilindungi Tuhan di dalam perapian itu saudara. Luar biasa. Makanya dalam kitab Yesaya 54 berkata, bagian hamba Tuhan itu kalau dia berjalan di api, di banjir dan lain-lain, Tuhan tetap menjaga yang memelihara. Itu bagian hamba. Kita ini semua hamba Tuhan menurut kitab Roma pasal 4. Sesuai dengan tugas kita masing-masing dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Ya, pergunakan waktu yang ada ini, kata lihat ini. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau saya baca ini saudara, coba kita baca dulu sebentar. Pengertiannya saudaraku. Kok bangga sekali dengan kesukaran dan penderitaan. Memang saudara, walau kita menderita sekarang, gak apa-apa. Kita harus bangga dengan menderita ini. Coba kita baca sebentar. Ibrani pasal 11. Kenapa dia bangga? Ada apa dengan penderitaan? Wah, walau kita menderita saudara, gak apa-apa di waktu yang singkat ini. Pergunakan. Coba kita baca saudara. Ayat 24 dan sampai 26. Ibrani 11 ayat 24, 26. 32 iya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara. Ia menganggap penghinaan, penderitaan, kesukaran karena Kristus adalah sebagai kekayaan. Kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir atau yang kelihatan ini, dunia ini. Saudaraku, bangga kita saudara seperti Musa. Yang kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Memang seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Kita dipanggilkan dengan dua anugerah, tapi satu ya. Pertama dikatakan hidup oleh karena percaya. Yang kedua, menderita saudara. Itu sudah menjadi bagian yang ditetapkan Tuhan dalam perjalanan iman kita ini. Menderita. Dan itu adalah harta kekayaan, kata ayat ini. Lihat di sini, harta sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Seperti apapun indahnya harta Mesir, yaitu dunia ini sekarang menawarkan kepada kita. Penderitaan karena Kristus itu lebih besar. Kenapa saudara? Setidaknya alasannya kenapa jadi harta besar ini. 1 Petrus 4 berkata, karena Yesus sudah menderita penderitaan badani, kamu harus mempersenjatai juga dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena kalau orang sudah menderita penderitaan badani, dia berhenti berbuat dosa. Jadi penderitaan Kristus ini, karena Kristus ya, itu membuat kita ada kuasa dalam penderitaan Kristus, membuat kita berhenti berbuat dosa. Makanya harta kekayaan. Kata 1 Petrus pasal 1, 4. 1 Petrus 4 ayat 1 mulai. Luar biasa. Yang kedua, kenapa harta kekayaan yang besar? Di dalam kitab 2 Petrus pasal 4, 2 Korintus 4. Ayat yang ke-17.
Kata-katanya begitu. Atau dalam kitab Roma pasal 8. Sebab penderitaan ringan yang kita alami sekarang ini, itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi ada dua saudara, kenapa kok menjadi harta kekayaan? Penderitaan dan kesukaran itu. Dan disebut tadi oleh Musa, dan kebahagiaannya adalah karena menderita dan kesukaran. Saudara kalau menderita, mengalami kesukaran karena Kristus. Satu, kuasa penderitaan Kristus mengerjakan kita berhenti berbuat dosa. Yang kedua, itu sedang mengerjakan kemuliaan kekal, artinya mempersiapkan kita. Penderitaan itu membentuk kita saudara. Untuk saudaraku menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga disitulah kemuliaan Tuhan yang sedang dia kerjakan, dia persiapkan untuk kita nikmati kelak saudara. Iya, penderitaan. Dan berlalunya juga singkatnya waktunya saudara. Ada akhir dari penderitaannya. Ada akhir dari kesukaran. Gak usah khawatir. Waktunya begitu singkat. Waktu saudara tuh kalau kita baca tadi. Waktunya begitu singkat. Kembali dulu Mazmur pasal 90. Tadi itu. Apa dikatakan? Dan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lalu ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, belajarlah saudaraku, menghitung hari-hari kita ini. Artinya saudara di sini kita hitung hari-hari kita. Hari ini sudah kita pergunakan belum waktu ini. Pergunakan. Makanya saudara, untuk menghitung hari-hari ini, coba kita baca sebentar. Kalau disimpulkan oleh Paulus dalam kitab 2 Korintus 4, coba kita baca. Ayat 16, waduh saudara saya sangat kagum dengan kata-kata ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, 32 iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini namanya saudaraku menghitung hari-hari. Artinya saudaraku dia menghitung hari-harinya, yaitu melihat manusia batiniahnya apakah mengalami, yaitu dibaharui dari sehari ke sehari saudara. Ketika kita berpuasa sedang mengalami saudaraku pembaharuan di manusia batiniah kita. Ketika kita beribadah seperti ini, kita sedang, kata ayat ini, yaitu membuat manusia batinnya kita dibaharui. Ketika kita nanti menginjil, melayani, mau jauh pun, mau dekat pun, gak ada masalah. Itu sedang mengerjakan, membaharui manusia batinnya kita, saudara. Sampai nanti seberapa umur kita, disitulah disebut, ajar kami menghitung hari-hari kami. Kalau Mazmur berkatakan, kenapa disebut hari-hari juga? Mazmur menjawab apa? Bilang, Tuhan menanggung aku hari demi hari, saudara. Kontrakan kita harian, saudara. Kalau kita hari ini diberi waktu, hari inilah hari kita. Besok kita nggak tahu, saudara. Makanya kita anggaplah hari ini seperti hari terakhir. Karena akan ada penghakiman. Dan karena itu memang pasti terjadi, makanya kita harus betul-betul pergunakan waktu yang ada. Sehingga nanti kalau siap, kita siap saudara. Kalau kita diadili, nggak ada masalah. Saya memang belajar Tuhan menderita karena engkau, nggak ada masalah buat saya. Belajar menderita karena Kristus, saudara. Baru apa sih penderitaan kita? Belum nyenggol nyawa kita ini. Kalau dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4 berkata apa dibilang? Kamu bergumul melawan dosa, belum apa? Belum nyenggol nyawa. Kalau kata-katanya begitu. Kamu bergumul melawan dosa, belum mencucurkan darah. Darah itu nyawa, saudara. Belum disenggol, saudaraku. Paling cuma caci maki doang, dikata-katai orang. Belum sampai kita, saudaraku, kalau pengalaman saya,
Paling dihantar begini, kamu ya, kamu saya ini. Apalagi dia bawa senjatanya. Belum saudaraku tempo hari dia bawa, ini pentung kata dia. Saya mau dihajarnya. Enggak ada masalah buat saya. Paling menggelepar 5 menit, sudah ke sorga saudara. Kan begitu ya. Yang penting ke sorga. Walaupun saudara seperti dalam kitab Pengkhotbah, 1000 tahun pun umur kita, ujungnya juga ke neraka, untuk apa? Bersenang-senang dalam dunia ini. Waktu saudaraku yang 70-80 tahun, karena kita masih sering jatuh bangun dalam. Pergunakan waktu yang ada ini saudara. Kita pergunakan. Jangan, saya takut yang orang yang tidak kebaktian ini sama seperti dalam kitab Ratapan. Misalnya hanya kebaktian saja nggak bisa pergunakan waktu. Ngomong nanti dulu. Ngapain beribadah? Ya kalau lagi mood nanti saya beribadah. Apa dibilang kitab Ratapan? Aku akan membuat mereka lupa pada hari-hari ibadahku, ibadah kepada Tuhan. Coba kita baca, cari dulu ayat itu. Sebentar, satu lagi firman. Ratapan ya. Saya kalau baca itu, waduh. Apa katanya saudara di sana? Kalau kita baca, di mana itu tertulis? Aku membuat mereka lupa pada hari raya, aku katanya di situ. Coba kita baca. Saya coba cari dulu. Melalui apa ini? Sebentar ya. Kadang-kadang saya tahu saya di Ratapan, tapi karena Alkitab saya ini, saudara, dulu Alkitab saya bukan seperti ini susunannya, sehingga yang saya ingat itu kitab Ratapan ya. Ratapan 2 ayat 6. Lihat kata-kata ini. Kita baca dulu ayat 2. Ayat 6, Ratapan 2 ayat 6, 3, 2 iya. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Saudara, Tuhan menjadikan orang lupa. Lupa. Hari raya Natal lupa, Pentakosta lupa, seperti tempo hari. Pas ini, nanti kita ada ini ya, ada kita ibadah ini hari ini. Loh, memangnya kok ini kita kebaktian nama? Loh, memangnya, inang lupa ya? Ini hari raya ini dan hari kematian Tuhan Yesus. Ya ampun, saya lupa amang. Ya Tuhan, dalam hati saya. Aduh. Apa yang dia ingat saudara? Saya takut Tuhan yang membuat mereka lupa pada hari raya. Hari raya saja seperti hari apa ini? Pas itu Kristen Natal. Natal pun lupa. Enggak berani mempertaruhkan nyawanya untuk datang menyembah Tuhan. Tapi mempertaruhkan nyawa pergi ke mall, ke pasar, berani saudara. Kalau selesai nanti nyawa kita di sana, tidak kate guno saudara. Iya, sia-sia. Kalau karena kita menyembah Tuhan, kita bertarung saudaraku. Menyerahkan kita malah memperoleh nyawa. Kan Tuhan berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka dia memperolehnya kembali, kata Matius 10 saudara. Seperti Esther, dia mempertaruhkan nyawanya. Oke, Mordehai, paman, aku siap mempertaruhkan nyawa. Saya akan datang kepada raja itu. Memang hanya satu hukumnya. Kalau nanti saya diulurkan tongkatnya itu, berarti raja berkenan. Kalau enggak, berarti saya mati. Saya siap mati, enggak apa-apa. Demi bangsa saya. Oh, Esther ini mantap sudah. Banyak sekarang Esther seperti ini.
Lebih banyak Esthernya saudara daripada siapa? Daripada Mordekhai. Apalagi tadi malam. Waduh, muda-mudi. Banyak yang datang, kemudinya lanangnya. Rapo lah tadi malam. Mana saudaraku begini? Apa lupa bagaimana ibadah ya? Berikan waktumu, jangan nanti menyesal saudara. Terus terang saja kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita nanti di pengadilan Kristus. Kita tanggung jawab saudara. Lihat di sini. Tuhan membuat mereka lupa akan perayaan dan Sabat. Sabat di sini kan ada 3 ya. Ada banyak sebetulnya Sabat. Ada Sabat besar, itulah hari Minggu begini. Kalau ada hari Sabat es kecil, itulah hari Selasa, ada pertemuan ibadah. Kamis, kalau ibadah untuk muda-mudi, malam Minggu. Udah itu ada tahun Sabat. Ada nanti 1000 tahun Sabat. Ada nanti Sabat selama-lamanya, kata Ibrani pasal 4, yaitu di sorga. Sabat itu kan hari perhentian, hari beristirahat. Seperti hari ini, banyak orang lupa datang kebaktian. Lebih penting mereka keluarganya, pergi arisan, jalan-jalan. Oh, hari Minggu libur. Untuk jalan-jalan oke. Padahal untuk Tuhan paling 2 jam. Setelah itu, ya kita mau ngerjain apa itu masa bodo amat. Kan yang penting sesuai firman Tuhan. Supaya diberkati lah hidup kita. Sering orang ingin diberkati tapi nggak siap diberkati. Lalu nanti protes dengan Tuhan. Oh Tuhan, lihat dulu dirimu, kata Tuhan. Kalau dalam ratapan, periksa dirimu. Lihat di sini. Di sana Tuhan, di Sion menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat. Sebab itu saudara, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan saudara. Kita kan baru berapa sih? Hari Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu. Di rumah kita pergunakan. Waktu kita bekerja, pergunakan betul-betul sesuai di jalan-jalan Tuhan. Supaya nanti dari perbuatan dan perkataan kita yang kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini, itu akan menjadi surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Sehingga mereka saudara akan melihat dari perbuatan kita sesuai dengan Matius 5. Maupun dari perkataan kita sesuai dengan Efesus pasal 4. Membuat orang melihatnya dari kita surat Kristus. Mereka bisa bertobat saudara, kata firman Tuhan. Kita tetap melayani, pergunakan waktu yang ada saudara. Jangan habiskan waktumu kepada yang sia-sia ini. Iya, lihat. Kita harus betul-betul saudaraku. Apalagi tentang hari Sabat ini. Kan Sabat ini saya bilang, saya ulangi dulu Sabat ini ya. Kalau kita setia hari-hari Sabat, Tuhan akan memperbesar Sabat kita menjadi tahun Sabat. Akan ada nanti tahun-tahun tertentu, di situ kita disebut Sabat. Berkat kepada kita 2 kali lipat, melimpah. Ada waktunya saudara. Itu namanya tahun Sabat. Yang kedua, yang ketiga nanti melangkah. Kalau kita setia pada tahun Sabat itu, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan akan membesar menjadi 1000 tahun Sabat, saudara. Kelak kita akan menjadi raja-raja kecil atau wali kota kata Lukas 19 untuk di dunia ini menjadi raja-raja kecil atau wali kota. Kalau kita berhasil 2 mina, 2 kota. Kalau kita berhasil 5 mina, 5 kota. Kalau berhasil 10 mina, 10 kota. Apa yang luar biasa? Kalau nanti setia kita dalam hal itu diperbesar lagi menjadi Sabat selama-lamanya. Perhentian selama-lamanya. Yaitu di sorga, kata Ibrani pasal 4. Kita memasuki perhentian selama-lamanya. Itu kita pergunakan waktu baru hari Sabat saja. Baru Sabat. Tapi ini aja orang gak setia, gak ada tanggung jawab saudara. Tidak paham saudara. Iya, banyak yang tidak mengerti hal ini. Iblis telah berhasil mencuri waktu kita. Menghabiskan waktu kita ya kepada keinginannya dengan cara kita memuaskan keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Tetapi hari ini saudara, firman ini
menegur kita. Pergunakan waktu yang ada. Jangan keraskan hati kita, saudara. Ini hari kita. Iya, jangan seperti tempoh hari orang itu. Menyesal dia. Oh, saya begini, Pak. Tuhan sudah tidak lagi. Tuhan ketika datang sama dia apa? Dipanggil. Tuhan memalingkan wajahnya dari dia. Termasuk di sini waktu mendoakan seseorang. Pas kita tumpang tangan, kan Tuhan Yesus yang tumpang tangan dia. Dia datang bersama. Hari itu saya bersama Tuhan Yesus. Pas tumpang tangan. Orang itu ditumpang tangan oleh Tuhan Yesus. Pas tumpang tangan yang berikutnya, Tuhan Yesus nggak mau. Langsung dilewatinya. Kenapa? Karena dilihat dia hanya untuk memuaskan keinginannya saja. Keinginan daging. Gangguan hidup. Tuhan melewatinya. Walaupun saya tumpang tangan, ternyata Tuhan tidak tumpang tangan kepada dia. Sebab itu saudara, Tuhan itu tahu semua kita ini. Coba rendah hatilah kita saudara semua. Arti rendah hati, mau melakukan apa kata Tuhan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Dialah Tuhan kita sebagai hamba. Selama di bumi ini kita masih hamba. Walaupun kita status anak, hamba itu artinya mau melayani. Maulah kita melayani Tuhan. Dengan apa sekarang waktu kita? Jangan nanti kalau sudah tua seperti dalam kitab Amsal 5 berkata, kenapa aku? Coba satu lagi. Amsal 5. Saya teringat kata-katanya. Dikit lagi, biar kita berdoa. Jangan bosan. Lihat. Ayat 7. Amsal 5 ayat 7. Sampai dengan 13. Amsal 5 ayat 7 sampai 13, 32 ya. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu. Dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh. Kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Saudara lihat, menyesal di kemudian hari. Setelah apa? Tubuhnya habis, dagingnya habis. Artinya tubuh dan dagingnya itu sudah nggak ada kekuatan apa-apa. Selama ini tubuhnya yang selagi kuat, dia habiskan masa keremajaannya dan tahun-tahunnya kepada dunia. Kepada keinginan daging, gangguan hidup, dan keinginan mata. Ujungnya dia pas sudah tua, habis dia kekuatannya. Dia berkata, mengapa aku benci dulu kepada didikannya? Kenapa hatiku menolak teguran? Kenapa aku tidak mendengarkan guru-guruku yang mengajar firman? Kenapa aku tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Jangan seperti itu nanti terjadi. Enggak ada gunanya saudara, terus terang saja. Waktu akan berlalu terus. Waktu ini singkat. Sekarang ini saudaraku, waktu sedang terburu habis saudara. Kalau Paulus berkata, aku berlari sekarang sekencang-kencangnya dalam Filipi 3. Begitulah kita saudara, kita pergunakan waktu ini. Waktu ini sedang terburu habis. Namanya sedang terburu habis kalau kita mau finishing saudaraku sesuatu. Kita di sana terburu-buru. Melakukan ini, melakukan. Jangan saudara. Kalau waktu terburu kita pergunakan terus semaksimal mungkin. Melayani Tuhan. Karena semuanya akan kita tinggalkan saudara. Yang kita lakukan kalau hanya keinginan daging dan untuk siapa nanti kita kumpulkan itu. Biarlah kita kumpulkan itu saudara. Karena kita memang mencari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 berkata. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, makan, minum, masa depan, kebutuhan sandang pangan kita dan lain-lain akan ditambahkan. Dengan itulah saudara, lihat suatu hari. Bahwa kita ini bukan sekedar datang ke gereja ini hanya terdaftar sebagai anggota gereja. Atau kita hanya saudaraku beragama Kristen, tidak. Sekarang banyak orang Kristen bukan pengikuti Yesus.
Tapi mereka hanya menjadi beragama Kristen saja. Menjadi terdaftar dalam sebuah gereja. Bukan berarti itu menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus ialah seorang pelaku firman. Mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kalau sudah saudaraku melakukan itu, saya percaya saudara. Waktu yang begitu singkat ini kita pergunakan. Maka saudaraku, kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Dalam Matius 25 berkata, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Ketika mereka yang gadis ini sudah memperoleh hidupnya dalam kebijaksanaan. Bijaksana artinya kalau dalam Matius pasal 7:24, kalau kau dengar firmanku dan melakukannya, kamu sama dengan orang bijaksana. Sehingga saudaraku, Alkitab itu berkata, waktu datang mempelai laki-laki, woi, mempelai laki-laki datang, songsonglah dia. Gadis bijaksana ini karena memperlukan hari-hari mereka, betul-betul saudaraku, dipergunakan semaksimal mungkin untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena dia dipanggil memang kita semua untuk melayani Tuhan. Gadis bijaksana pun siap saudara, masuk saudaraku ke perjamuan besar yang sudah disiapkan mempelai laki-laki. Tapi gadis bodoh, yang selama ini saudaraku menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu untuk keinginan daging, keinginan mata yang ganggu hidup. Dan di sana menunda-nunda waktu. Mereka hanya semaunya saja mempergunakan waktu. Bahkan waktu untuk Tuhan hanya serap saja. Waktu untuk Tuhan hanya menjadi, yaitu sisa-sisa saja. Mereka saudaraku akan terlambat saudara seperti ayat ini. Kenapa dulu aku tidak mendengarkan suara guru-guruku? Sekarang aku sudah begini habis, nggak ada lagi gunanya. Saudara, menyesal kemudian tidak berguna. Tapi kita, ayat tadi berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat. Kita bisa menggunakan, membuat saudaraku di hari-hari yang jahat ini. Yaitu kita pergunakan melayani pekerjaan Tuhan. Apapun saudaraku yang kita kerjakan. Semuanya dalam rangka pelayanan untuk Tuhan. Apa yang kita kumpulkan? Apa tujuan kita? Tapi semuanya kita pergunakan hanya untuk Tuhan. Saya percaya saudara. Maka saudaraku kelak ketika Tuhan datang kepada kita. Ketika dia berkata, songsonglah dia. Kita pun berani berkata seperti Tuhan berkata. Marilah kata Wahyu pasal 22. Kita pun berkata kepada Yesus. Marilah Tuhan. Disitulah kita akan mengalami pengangkatan. Dibawanya kita ke surga. Dan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.